Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Selviani Tias. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas D4 Keperawatan Anestesi semester 5. Jadi hari ini saya akan melakukan interview dan wawancara mengenai kemuhamadiyahan di kalangan anak muda, di kaum muda di Yogyakarta ini seperti apa, dan juga ada beberapa informasi-informasi lainnya yang bakal kita dapat di wawancara ini. Sekarang saya lagi dengan Mas Muhammad Fajrul Musofi. Mas Cuman akrabnya dipanggil Ajun. Ya, Mas Ajun. Jadi Mas Ajun ini udah berapa lama ya Mas udah di Kemuhamadiyahan itu? Kalau selama ini untuk pendidikan ya saya mulai dari TK, SD, Iya. sampai Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu setingkat dengan SMA ya. Itu di Muhammadiyah terus. Jadi TK Aba, terus SD Muhammadiyah Sepanjang, terus Madrasah Sanawiyahnya di Ma'alimin, aliyahnya juga di Ma'alimin. Nah, cuman pas kuliahnya ini di negeri, di SNM, di Strategi Multimedia. Nah, terus setelah waktu semester 7 apa semester 5 gitu, di waktu kuliah itu saya bergabung dengan Radio Muhammadiyah. Nah, Radio Muhammadiyah mulai dari tahun 2017 hingga sekarang ini. Nah, terus tapi sebelum itu waktu di sekolah, waktu di Ma'alimin itu sempat juga gabung dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga. Nah, seperti itu mungkin gambaran singkatnya. IPM itu dengan IMM hampir sama seperti gitu ya Mas? Kalau sama-sama ortom, sama-sama organisasi otonom Muhammadiyah, bedanya kalau IPM itu untuk pelajar, kalau yang IMM itu untuk mahasiswa. Oh iya. Selama kuliah ini tergabung ke IMM juga nggak Mas? Apa? Kalau kebetulan di kampus saya itu nggak ada nggak ada. IMM ya, ya. Jadi tidak tergabung dengan IMM. Jadi kan Muhammadiyah ini terkenal juga nih Mas dengan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan anak muda gitu. Iya. Terus gimana sih Mas kegiatan kemuhammadiyahan di anak muda itu sendiri gitu? Oke, mungkin untuk sedikit gambaran organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah itu yang terkait anak muda, kalau boleh saya bilang ada IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada juga PM Pemuda Muhammadiyah. Itu untuk pemuda yang cenderung laki-laki. Ada lagi namanya Nasihatul Aisyah, itu untuk putri-putri. Nah, itu organisasi kepemudaan yang ada di Muhammadiyah. Nah, di situ untuk anak-anak muda di sana kita belajar untuk berorganisasi. Terus di samping itu juga kita belajar untuk menyalurkan bakat yang ada di diri kita, karena di dalam organisasi otonom tadi itu ada divisi-divisi seperti divisi PIP itu tentang pengajian ilmu pengetahuan, ada juga tentang pekaderan, ada juga tentang kewirausahaan, ada juga tentang media. Nah, di situ adalah ranah bakatnya untuk mengasah bakatnya anak-anak muda. Nah, dan kalau misalkan anak-anak muda ketemu anak-anak muda dengan sebuah visi dan sebuah keinginan yang kuat, itu kan akan menghasilkan hasil yang hebat nantinya. Nah, di situ. Dan Muhammadiyah ini kan terkenal sebagai organisasi yang rapi ya, terkait administrasinya juga, terkait perkaderannya juga rapi, dan semangatnya itu. Nah, itulah yang membuat akhirnya anak-anak muda yang sebelumnya belum mengenal Muhammadiyah terus ikut berkecimpung di organisasi Muhammadiyah, akhirnya tumbuh rasa cinta kepada Muhammadiyah gitu. Untuk selama pandemi ini, kita kan sekarang lagi pandemi ya Mas ya? Iya, iya. Ada nggak kegiatan yang udah dilakuin gitu, kayak misalkan yang melalui virtual kan saat ini gitu? Kalau saya sendiri
kebetulan di Radio Muhammadiyah ya. Oh, Di ya. Radio Muhammadiyah ini justru waktu pandemi ini waktu yang cukup sibuk juga. Karena kita juga bekerja sama dengan MCCC Muhammadiyah COVID Muhammadiyah Komen COVID-19 Center. Di sana kita juga ada program di awal-awal itu ada sahur talk. Jadi siaran sahur kita ya. juga mengedukasi tentang COVID karena awal-awal COVID itu kan juga waktu puasa kan ya. Bagaimana kita tetap sehat, menjaga kesehatan waktu pandemi seperti ini, terutama waktu puasa. Ada namanya sahur talk. Ada juga tentang COVID tadi itu ada namanya ADC. Ada apa dengan COVID? Nah, itu. Kayak judul film ya. Iya, itu ada apa dengan COVID. Terus ada lagi NBDB, ngopi bareng dan Budi. Itu talk show yang berbicara tentang kerelawanan yang ada di Muhammadiyah. Bagaimana relawan-relawan Muhammadiyah berjuang untuk menekan angka COVID ini ataupun membantu masyarakat yang terdampak dari COVID ini. Itu kan banyak sekali ya. Terutama saat ini juga ada di beberapa daerah yang di sana juga ada sedang diuji bencana, entah itu gunung berapi atau banjir. Pandemi belum selesai tapi masih ada bencana itu kan. Nah itu kita bercerita tentang kesiapsiagaan dari relawan Muhammadiyah. Dan juga ada lagi semangat sobat. Itu program talk show yang berbicara tentang psikososial. Karena banyak sekali yang terdampak kan dari pandemi ini. Akhirnya dari segi kesehatan mental juga agak terganggu seperti itu ya. Karena memang baru kali ini ya yang begitu dahsyat ya. Nah seperti itu. Jadi cukup sibuk kalau untuk Radio Muhammadiyah ini dalam pandemi ini. Dan di sana anak-anak muda di Radio Muhammadiyah ini kita di pimpinan pusat Muhammadiyah di bawah koordinasi Majelis Pustaka Informasi itu isinya anak-anak muda semua, rata-rata juga mahasiswa. Dan di sana teman-teman menyalurkan bakat kan, bagaimana bermedia, bagaimana membuat sebuah program. Itu yang akhirnya membuat senang ya dari teman-teman itu. Bagus banget sih mas, sibuk ya selama walaupun pandemi, nggak berarti kita langsung stop nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, malah jadi jalan kita untuk lebih mengedukasi orang-orang mengenai pandemi itu sendiri gitu kan, gimana caranya kita memprevent pandemi untuk virus-virusnya gitu kan. Oke mas, selama dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ini nih kendalanya ada nggak sih mas? Ada ya, karena rata-rata masih anak-anak mahasiswa ya. Ya mereka juga memiliki kesibukan tentang kuliah. Terus ada juga yang sambil dengan kerja. Nah tapi di Muhammadiyah ini kan kita mengabdi untuk masyarakat. Artinya meskipun sesibuk apapun kita, pengabdian untuk masyarakat ini tidak boleh dilupakan. Karena ada sebuah semboyan, hidup sekali setelah itu mati. Oleh karena itu kita harus berarti. Itulah yang menjadikan spirit juga dari teman-teman ya, motivasi. Dan Muhammadiyah selalu sibuk. Muhammadiyah dalam kondisi apapun selalu sibuk, artinya melihat kondisi apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini, sedang butuh ayoman apa gitu kan. Selalu mengayomi, itu yang menjadikan kesibukan Muhammadiyah ya sana. Sekarang ini kan udah mau mulai masuk kuliah lagi nih mas. Kita juga anak-anak dari luar Jawa sudah mulai balik lagi nih. Ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda di luar sana gitu, untuk lebih memotivasi mereka dalam untuk bersosialisasi, kayak berkecimpung dalam Muhammadiyah dan lain-lain gitu? Motivasinya adalah manusia ini kan diciptakan oleh Allah memiliki kreativitas, memiliki akal, memiliki daya tahan diri yang kuat ya. Nah, artinya ketika kita dihadapkan sebuah masalah bukan berarti tidak ada solusinya. Nah, ketika kita sendirian kita akan merasa berat.
Tapi ketika kita berjamaah, kita bareng-bareng untuk menghadapi suatu masalah, itu yang akan akhirnya menjadi kuat, itu yang akhirnya bisa berhasil untuk menang menghadapi masalah itu. Nah, pun juga Muhammadiyah ini kan selalu berjamaah untuk menghadapi sebuah masalah, tidak sendiri-sendiri. Nah, itulah yang akhirnya menjadi motivasi kita. Kalau misalkan kita bergerak sendiri-sendiri, kita akan berat. Nah, tapi kalau misalkan kita berjamaah untuk menghadapi ini, ikut mengedukasi, saling, katakanlah kalau misalnya yang mengedukasi cuma satu tok, terus yang lainnya abai ya, nah, kan berat. Tapi kalau misalkan katakanlah kanan kirinya, ayo pakai masker, ayo jangan berkerumun, terus akhirnya kanan lihat, oh iya pada nurut, pada ikut. Nah, itu kan akhirnya membentuk sebuah lingkungan yang kuat ya, yang lebih kuat, lebih siap ya. Artinya dalam menghadapi pandemi ini kita tetap harus berjamaah, saling menguatkan ya, untuk bisa menang seperti itu. Bagus banget informasi yang udah kita dapat, saran motivasi dari Masnya. Terus tuh juga kita juga jadi tahu nih apa aja kegiatan selama pandemi. Walaupun orang bilang pandemi susah kemana-mana gitu, tapi tetap aja Muhammadiyah selalu ada cara untuk mengisi keluangan waktu di selama pandemi ini. Kayak tadi yang udah disebutin sama Masnya gitu kan, sangat bermanfaat dalam mengedukasi masyarakat mengenai pandemi dan cara mengatasi kebosanan ya, kayak yang lain-lain gitu. Makasih banyak Mas untuk informasinya. Semoga jadi informasi banyak orang juga gitu, bermanfaat. Semoga selalu berkarya, selalu aktif dalam aktivitas selama di Muhammadiyah, dan sehat selalu. Amin. Makasih banyak untuk waktunya Mas. Sama-sama Mbak. Cara mengenai kemuhamadiyahan di kalangan muda di Yogyakarta, mengenai kegiatannya apa-apa saja, terus itu juga kendala dan juga solusi, juga ada saran tadi ya yang udah disampaikan dengan Mas Ajun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.